kepada seluruh umat Islam dimanapun anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, semuanya, jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Kemarin juga ada ceramah oknum yang menyerang Kiai NU. Kalau bisa pengajiannya itu dibubarkan aja, nggak usah didengarkan, dibubarkan saja. Nah, hari ini itu terbukti. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan, siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Mereka masuk kampung kita, usir. Suruh balik. Nahdlatul Ulama punya saham kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ketika dilecehkan, kami tidak terima. Aliansi Santri Gus Dur tegas, tapi tetap membangun edukasi, saling menghargai. Tapi kalau Anda tidak membangun tali kebersamaan dan saling menghargai terhadap para pendiri bangsa, maka akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Tolong persekusi Tubagus Mogi di Kerawang. Melakukan persekusi itu sudah koordinasi rapi, dan pada saat persekusi itu suara-suara yang nampak muncul itu di dalam ada Kiai Imat, di dalam ada Kiai Imat, di dalam ada Kiai Imat. Ini jelas sasarannya adalah Kiai Imat. Kekerasan nih. Woi, nggak ada. Video. Nggak ada. Yang menggunakan kekerasan ini kan sebenarnya pola penyelesaian ala purba. Kalau Erich Fromm menyebut bahwa spiral kekerasan yang ada di alam pikiran orang-orang modern itu adalah sisa-sisa cara penyelesaian yang tidak menggunakan rasionalisasi, tidak menggunakan rasionalitas, tidak menggunakan resolusi konflik. Panitia, tolong telepon panitia, Ustaz. Pak Ji, tolong telepon panitia, Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Dan yang menarik Mas Yusuf, setelah mereka melakukan persekusi, mereka itu mau pibar dan mendengarkan ceramahnya Kiai Abbas, Gus Abbas. Astagfirullahaladzim. Ayo, mobil kita dihancurkan. Halo. Ya, argumentasi yang tidak bisa dihadirkan oleh mereka dari kalangan habaib dan ba'alwi, maka pilihan terakhir dan satu-satunya adalah kekerasan. Nah, kenapa itu? Ya karena ketika konflik sudah melandai, kemudian pegangannya itu tidak ada, sandarannya tidak ada, maka salah satu cara adalah dengan cara kekerasan. Iya udah ini Pak. Udah. Balik Kak. Pro kontra tidak hanya berada pada ranah akademik, tapi sudah masuk ke ranah fisik. Ini terbukti. Akan tetapi, karena ini berbicara masalah keamanan nasional, maka mari kita percayakan sepenuhnya kepada pihak aparat untuk bisa mengurus secara baik dan jernih. Bengkak matang. Dr. Ubaidillah Ahmad Tamar Munji adalah dosen UIN Wali Songo, dosen filsafat UIN Wali Songo, dan juga dari Ponpes As-Sufah Rembang. Apresiasi saya untuk Mas Yusuf yang merespon dengan cepat hal ini, juga kepada Dr. Taufik, juga Dr. Soleh Besari, juga apresiasi saya untuk kader muda Nahdlatul Ulama yang sudah lolos uji saya kemarin. Bagus sekali, yaitu Kang Mat Solihin. Apa ndemong? Iya,
ngakunya kader harus saya uji dulu sebelum jadi kader beneran. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Sebelum saya memberikan respon, ada cerita-cerita lucu Mas Yusuf. Jadi setelah gerombolan yang melakukan persekusi atau kekerasan ini itu melakukan persekusi, itu sudah koordinasi rapi, dan pada saat persekusi itu suara-suara yang nampak muncul itu di dalam ada Kiai Imad, di dalam ada Kiai Imad, di dalam ada Kiai Imad. Ini jelas sasarannya adalah Kiai Imad, cuman karena Kiai Imad nggak ada, jadi tidak ada apa istilahnya akar pun jadi mana yang ada di situ sebagai pengganti Kiai Imad, katakan begitu. Dan kita tahu persis selama ini yang sedang di dunianya yang paling benci dengan Kiai Imad itu udah jelas orang-orangnya. Dan yang menarik Mas Yusuf, setelah mereka melakukan persekusi, mereka itu ngopi bareng dan mendengarkan ceramahnya Kiai Abbas, Gus Abbas. Ngopi bareng dan mendengarkan ceramah itu. Dan informasi barusan tadi pagi ke saya, kita ngobrol panjang lebar, mereka duduk manis mendengarkan ceramah itu setelah melakukan persekusi. Jadi luar biasa. Nah, untuk mensikapi hal ini dari fenomena itu, tentu pertama saya memastikan kelompok ini itu jelas basisnya adalah kelompok-kelompok jejak-jejak dari intoleran ya. Nah, jejak Khawarij yang diturunkan oleh kelompok di negeri ini yang sudah berkali-kali pemimpinnya keluar masuk penjara, sama-sama main teka-teki, bisa ditebak siapakah dia, dan yang telah memberikan dalil-dalil framing terkait dengan Kiai Imad bisa diteliti oleh para penyidik, dan itu juga sudah jelas. Biasanya yang dalil framing ini kan basisnya kan basis nalar-nalar suhu pendek yang tidak bisa memberikan argumentasi, data untuk menjawab tesis Kiai Imad, sehingga jalan pintas yang harus dilakukan. Secara singkat dan mungkin padat, akhirnya dalam kesempatan ini saya mohon kearifan dan kebijaksanaan dari Rais Am PBNU untuk memberikan nasihat yang terbaik. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan komunitas yang ingin membangun demokrasi secara sehat, yang kritis, dan dalam diskursus yang sehat untuk membangun sistem peradaban Indonesia dan membangun diskursus keilmuan dan memaparkan realitas bagaimana sih perkembangan umat Islam dari waktu ke waktu yang sekarang ini dibongkar oleh Kiai Imad, yang sebagai simpulannya Kiai Imad memang luar biasa dengan fenomena keberadaan Kiai Imad ini yang kemudian diterjemahkan oleh Gus Abbas dan beberapa kader muda NU untuk merespon carut-marut benang kusut yang menyebabkan hancurnya moderasi beragama ini. Akhirnya sekarang terurai semuanya, yang menyebabkan carut-marut benang kusut terganggunya moderasi beragama ini akhirnya terurai semua setelah adanya tesis Kiai Imad. Yang ini tidak kita dapatkan dari gerakan-gerakan anak muda NU sebelum munculnya diskursus Kiai Imad. Dulu sebelum ada diskursus Kiai Imad, saya dengar istilah Islam progresif yang dikomandani oleh beberapa anak muda NU, tapi tidak bisa menjawab moderasi beragama. Muncul gerakan Islam liberal, juga tidak bisa menjawab moderasi beragama. Tetapi dengan adanya tesis Kiai Imad ini, akhirnya terurai benang kusut itu, sehingga ini hal yang baik untuk ke depan bangsa Indonesia, sehingga kita bisa menatap bagaimana moderasi beragama yang betul-betul akan kita laksanakan. Jadi butterfly efek kecil dari nasab ini akhirnya bisa kita ambil manfaat yang lebih besar untuk membangun peradaban Indonesia, membangun moderasi beragama, membangun keragaman,
yang dipantek oleh Kiai Imad, dan fenomena tadi malam merupakan fenomena tidak kecil, tetapi betul-betul fenomena yang fenomenal yang bisa menandai untuk lebih baik ke depan apabila ini betul-betul segera ditangani. Dan tadi betul yang dikatakan oleh Kang Mat Solihin, PBNU perlu mengambil tindakan segera, karena yang menjadi korban lagi-lagi adalah pengurus aktif Nahdlatul Ulama dan juga simpatisan para ulama dan kiai-kiai kita yang betul-betul tidak rela dalam hegemoni para habaib secara umum dari Bani Ba'alwi, yang memang harus segera diselesaikan. Fenomena ini fenomena yang memang membahayakan kalau tidak segera dapat respon tegas baik dari pemerintah maupun dari PT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Selamat siang Kiai Ubaidillah. Selamat siang Mas Taufik. Selamat siang Kang Solihin. Dan terima kasih Mas Yusuf. Responnya luar biasa. Iya, apa namanya? Sebenarnya analisis dari Kiai Ubaidillah, kemudian Mas Taufik dan Mas Solihin udah cukup jernih dan mewakili realitas ya. Tapi ya saya ingin menambahkan saja. Pertama adalah bahwa Kerawang, kemudian Bekasi serta Purwakarta, kalau kita bicara soal geopolitik Islam atau geopolitik Islam Indonesia, itu sebenarnya bukan basis dari Islam politik. Nah, jadi kawasan-kawasan Pantura Jawa Barat ini beda dengan kawasan Priangan Timur atau pedalaman Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, dan sekitarnya. Nah, kalau Garut, Tasikmalaya, dan semacamnya ini, warna keislamannya lebih ideologis. Lebih ideologis itu artinya nuansa DITI-nya kuat. Nah, ini jadi pertanyaan kita, kenapa konflik itu dari Islam politik atau gerakan Islam politik itu digeser ke wilayah Pantura Jawa Barat? Dalam konteks ini adalah Kerawang. Kalau yang dibenturkan adalah NU, itu di mana-mana seksi kalau bentur NU itu. Saya aja bentur NU menjadi terkenal gitu. Kan gitu. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah begini. Kenapa harus Kerawang dan kenapa FPI menggeser titik konfliknya itu ke wilayah Pantura Jawa Barat itu? Ini yang menarik. Kerawang ini kan kawasan industri, satu itu. Nah, jadi mereka-mereka yang digerakkan untuk berbenturan dengan NU, saya meyakini secara umum, secara mayoritas bukanlah Islam atau gerakan Islam ideologis seperti model di Garut atau Tasikmalaya. Mereka adalah mereka-mereka yang dalam tanda kutip digunakan, karena ekses dari industrialisasi dan semacamnya itu. Jadi sebenarnya mereka itu mesti dilabeli dengan organisasi tertentu. Ini bisa dipakai oleh siapa saja sebenarnya, tidak ideologis. Ini praktis saja kebutuhan dasar, basic need. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pola-pola penyelesaian yang menggunakan kekerasan, ini kan sebenarnya pola penyelesaian ala purba. Kalau Erich Fromm menyebut bahwa spiral kekerasan yang ada di alam pikiran orang-orang modern, itu adalah sisa-sisa cara penyelesaian yang tidak menggunakan rasionalisasi, tidak menggunakan rasionalitas, tidak menggunakan resolusi konflik. Nah ini mestinya harus dihancurkan spiral kekerasan dalam nalar, dalam rasional orang-orang yang biasa menggunakan kekerasan itu. Tapi kan problemnya memang bahwa FPI, Banser, atau satgas-satgas lain itu kan sisa-sisa dari laskar-laskar di era kemerdekaan. Banser itu kan sisa-sisa dari Laskar Sabilillah atau Mujahidin dan semacamnya itu. Nah, sama FPI itu adalah metamorfosis dari laskar-laskar gerakan Islam politik pada era awal-awal kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, saya tidak sependapat dengan Mas Yusuf, sedikit berbeda bahwa apakah ini konflik tentang nasab ini mencapai puncak. Menurut saya ini udah menurun. Udah menurun, kemudian ya argumentasi yang tidak bisa dihadirkan oleh mereka
dari kalangan habaib dan ba'alwi, maka pilihan terakhir dan satu-satunya adalah kekerasan. Nah, kenapa itu? Ya karena ketika konflik sudah melandai, kemudian pegangannya itu tidak ada, sandarannya tidak ada, maka salah satu cara adalah dengan cara kekerasan. Ketika mereka merasa besar di kawasan Kerawang dan Jawa Barat ini kan mereka memang lumayan besar. Kalau menurut saya sih tidak sekedar PBNU ya, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan struktur NU meski korbannya adalah teman-teman cabang Kerawang. Ini karena kasus di Gresik kemarin, kemudian di sebagian Madura, di Jember dan Malang, dan itu semua terkait dengan isu nasab, baik yang menyasar Imaduddin ataupun Syekh Qori dulu. Ini kalau hemat saya sih harus menggunakan pasal ya, dan itu berarti aparat penegak hukum yang harus turun. Jadi penanggung jawab keamanan wilayah itu harus turun. Kenapa? Ya kalau kita menyandar pada PBNU, struktur yang lebih atas, jatuhnya adalah himbauan. Dalam situasi transisi kekuasaan seperti ini, aparat keamanan pun saya yakin mereka juga tidak se-powerful ketika pemerintahan masih berjalan panjang. Ini kan sisa 1,5 bulan kurang lebih ya. Jadi desakan-desakan ke penanggung jawab keamanan wilayah itu menjadi lebih penting menurut saya daripada melimpahkan limbah konflik ini ke Keramat Raya. Nah, kira-kira teman-teman ini bisa nggak berkoordinasi dengan kepolisian resor setempat misalnya atau ke Polda Jawa Barat gitu untuk memberi atensi ya, karena ini tidak saja terjadi di Kerawang tapi juga di sejumlah daerah. Kurang lebih seperti itu dulu Mas Yusuf. Iya, di satu sisi kan ada beberapa elemen NU seperti Solo, kemudian juga kemarin Bantul yang menolak menghadirkan penceramah, kalau tidak salah, penceramah dari kalangan habaib. Apakah ini memang complicated seperti ini? Artinya bahwa polemik ini sudah masuk ke fase kedua menurut Anda? Fase kedua seperti tadi Tuan ya, saling tolak, kemudian saling beradu fisik, dan endingnya ini tidak lagi menjadi sebuah hal yang sepele, tetapi menjadi hal yang sangat krusial baik oleh aparat, kemudian juga institusi sosial keagamaan yang lainnya. Kira-kira bagaimana pendapat Anda, Dr. Soleh? Iya, menarik itu. Jadi saya harus mengapresiasi secara khusus ya kepolisian tertentu yang melarang penceramah tertentu atas nama kondusif ya, atau atas nama stabilitas wilayahnya. Ini penting ya, karena kalau gesekan di lapangan, gesekan di akar rumput itu jelas lebih berbahaya dan lebih rumit penyelesaiannya. Apalagi ketika terjadi, bahkan tadi Mas Taufik sudah menyebut pasal ya. Ini kan saya yakin ketika diantisipasi secara baik oleh teman-teman kepolisian, tidak akan terjadi itu muncul pasal, kemudian penganiayaan baik yang ringan maupun berat dan semacamnya. Ya, kita harus mengembalikan atau mendorong teman-teman kepolisian untuk memberi atensi. Ini PBNU udah overload menurut saya kalau kemudian dialihkan limbah semua persoalan ke sana itu ya. Kasihan deh. Biar sebagian kita distribusikan kepada yang berwenang lah gitu kan. Nah, Kerawang ini kan saya jadi teringat kalau dibiarkan kayak nanti jadinya kayak Khairil Anwar, Kerawang Bekasi gitu kan, bahwa kami kini yang tidak berdaya. Anak-anak jalan ya. Anak jalan macamnya itu gitu. Jadi Kerawang ini kan akhir-akhir ini memang mewujud menjadi salah satu basis kita ya. Ketika PKB dengan serius mengangkat Syekh Qori ya. Nah, ini kan kemudian jadi kiblat baru selain Cirebon dan Tasikmalaya. Nah, mungkin saat ini Kerawang, Purwakarta ini daerah tidak bertuan dalam tanda kutip, tidak bertuan dalam konteks beda dengan Cirebon yang hijaunya NU atau beda dengan Garut yang hijaunya di ITII, kombatan mereka di sana. Nah, Kerawang Bekasi ini kan lebih netral. Artinya memang mau nggak mau Ketua PCNU harus menyiapkan diri untuk bertarung secara serius di sana dengan geopolitik yang ada. Nah,
itu otomatis dia harus berkoordinasi secara baik dengan stakeholder, terutama dengan penanggung jawab keamanan. Kalau teman-teman Banser bisa saja kan Kerawang Jakarta kayak sepelemparan batu aja, bisa aja Aden Jauradin ngirim bansernya, tapi bukan itu kan yang kita inginkan. Sejauh mana Ketua PCNU ini bisa menghandle wilayahnya, kemudian aktivitas dan program-program kita tidak terganggu, tidak diganggu oleh mereka. Apalagi saya membenturkan fisik. Berarti ini soal marwah, soal wibawa. Ini sebagai upaya pengingatan kepada kita bahwa konteksnya ketika yang dibangun adalah nalar kritik check and balance itu tidak tepat kalau dihadapkan pada persoalan mobilisasi apel sekian ribu gitu kan. Ini justru menurut saya harusnya reaktif Ansor ini, karena ini persoalan kemanusiaan, ya, anarkisme, persekusi kepada ulama, ya, kepada Banser. Ini harusnya lebih dari kemarin apelnya. Namun saya sedikit berbeda dengan Pak Dr. Soleh, bukan kami merepotkan PBNU, tetapi dinamika persoalan ini sudah meluas kemana-mana. Dan bagi saya ketika sudah mengancam secara fisik, anarkisme dan atau persekusi, ini adalah persoalan yang sangat serius yang harusnya PBNU menjadi garda depan, mengkonsolidasi, mengkomunikasikan, jangan sampai terjadi lagi. Ingat kasus Pina Cirebon, Pak Dr. Soleh. Berapa puluh tahun kasusnya sampai hari ini tidak selesai. Artinya apa? Pihak kepolisian juga manusia. Perlu ada dukungan, perlu ada kontrol. Dari siapa? Ya tentu dari kita semua. Dan karena yang terjadi adalah kepada para ulama, para kiai, dan juga Banser sebagai garda depan, pengawal ulama kiai, nah maka sudah sepatutnya pengurus PBNU untuk menyatakan atau berstatement secara keras dan tegas bahwa apapun yang dilakukan oleh oknum atau gerombolan terhadap para ulama, para kiai adalah dan atau Banser mencederai semangat Ghiro Harokah Nahdlatul Ulama yang punya saham terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Jangan main-main. Anda siapa? Nahdlatul Ulama punya saham kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ketika dilecehkan, kami tidak terima. Aliansi Santri Gus Dur tegas, tapi tetap membangun edukasi, saling menghargai. Tapi kalau Anda tidak membangun tali kebersamaan dan saling menghargai terhadap para pendiri bangsa, maka akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Seperti yang pernah saya ungkapkan pada podcast beberapa episode yang lalu, saya pernah menyampaikan sebuah statement bahwa seandainya peristiwa ini tidak terorkestrasi dengan baik, pasti akan berimbas pada munculnya kekerasan di lapangan. Dan ini terbukti, ya kan? Pro kontra tidak hanya berada pada ranah akademik, tapi sudah masuk ke ranah fisik. Ini terbukti. Akan tetapi, karena ini berbicara masalah keamanan nasional, maka mari kita percayakan sepenuhnya kepada pihak aparat untuk bisa mengurus secara baik dan jernih. Sehingga tidak akan terjadi pembalasan atau aksi-aksi berikutnya di beberapa daerah, dan beban secara struktural NU juga tidak terlalu terkuras habis di sini, karena PR-PR besar NU ini juga masih banyak menumpuk belum terselesaikan. Dan sekali lagi mari kita percayakan sepenuhnya kepada aparat terkait. Banser, Pagar Nusa, dan yang lain mohon menahan diri agar tidak ikut terjebak pada noda-noda aktivitas yang tidak bermartabat. Kita adalah manusia-manusia yang bijak, manusia-manusia yang harus bergerak di atas nalar yang sehat.